Aku sudah setahun bekerja pada bosku, dan selama ini aku bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja istri bosku memecat diriku. Padahal aku merasa tak pernah melakukan sebuah kesalahan dalam pekerjaanku. Hal itu tentu saja membuat aku bingung. Apalagi aku dipecat oleh istri bosku di saat bosku sedang pergi ke Jakarta untuk mengurus bisnisnya. Malam itu, sepulang mengantarkan bosku ke bandara, aku pulang ke rumah bosku untuk menyimpan mobil milik bosku. Setelah mobil aku masukkan ke garasi, aku pun mengambil sepeda motorku dan bersiap untuk pulang ke rumah kontrakanku. Namun, istri bosku memanggilku. Katanya, ada yang ingin dia bicarakan sama aku. Dia memintaku menunggu di ruang tamu, dan aku pun duduk menunggunya. Tak lama kemudian, istri bosku menghampiriku dan duduk di depanku. Dan saat itulah, dia memecat diriku tanpa ada alasan yang jelas tentang kesalahanku. Mulai besok, kamu gak usah kesini lagi. Kamu gak perlu kerja lagi di sini. Ketus istri bosku dengan wajah cemberut kepadaku. Kutanyakan padanya, memang saya ada salah apa, Bu? Kenapa saya nggak boleh lagi bekerja di sini? Apakah ini artinya saya dipecat oleh ibu? Tanyaku dengan sedikit rasa bingung dan penasaran. Namun, istri bosku tidak memberikan jawaban yang jelas kepadaku saat itu. Dia malah mengambil sebuah amplop cukup tebal dan melemparkannya ke arahku. Jangan banyak tanya lagi. Itu ambil saja uang gaji terakhirmu 5 juta. Dan mulai besok, kamu gak perlu lagi datang ke sini. Ujar istri bosku dengan tatapan yang penuh kemarahan kepadaku. Ku jawab, tapi Bu, saya bekerja di sini kan untuk bos saya. Sehingga saya hanya bisa menerima dan melaksanakan apa yang diperintahkan sama bos saya. Bukan apa yang dikatakan oleh ibu, meskipun ibu ini adalah istrinya bos saya. Lagi pula, saya merasa tidak berbuat dan melakukan sebuah kesalahan yang membuat saya layak untuk dipecat dari pekerjaan saya, Bu. Sanggahku mencoba berargumentasi pada istri bosku. Mendengar ucapanku itu, istri bosku kelihatan semakin kesal padaku. Lalu katanya, pokoknya saya nggak senang sama kamu. Mulai besok kamu nggak usah datang lagi ke sini. Titik. Ketus istri bosku. Belum sempat aku menjawab lagi, dia sudah bangkit berdiri dan melangkah, beranjak masuk kembali ke dalam kamarnya. Terdengar pintu kamarnya ditutup dengan suara keras. Aku kaget dan masih bingung saat itu. Saat aku hendak keluar dan pulang ke rumah kontrakanku, bibik pembantu di rumah bosku mendatangiku. Dia berkata padaku, "Jangan dimasukkan ke hati ucapan Bu Mita ya, Wan. Sepertinya ibu sedang ada masalah rumah tangga sama Pak Heru, bos kamu. Untuk sementara waktu, kamu turutin saja ucapannya. Nanti, kalau Pak Heru sudah kembali dari Jakarta, baru kamu ke sini lagi untuk kembali bekerja menjadi sopir di sini," kata Bik Narsi kepadaku. Ku jawab, "Baiklah Bik, kalau begitu sekarang saya pamit pulang dulu." Aku pun melangkah keluar dan mengendarai sepeda motorku untuk pulang ke rumah kontrakanku. Sampai di rumah kontrakanku, aku jadi gak bisa tidur karena memikirkan perkataan istri bosku. Dalam hati aku bertanya sendiri, sebenarnya apa salah yang telah aku lakukan sehingga aku bisa dipecat sama istri bosku? Padahal ketika mengantar Pak Heru ke bandara, bosku itu tak pernah bicara sama sekali kepadaku. Bosku malah memintaku untuk rajin bekerja dan mengantarkan istrinya jika istri bosku itu ingin keluar belanja atau jalan-jalan. Sebab Pak Heru rencananya akan berada di Jakarta kurang lebih selama seminggu lamanya. Namun, aku jadi heran kenapa aku malah dipecat oleh istri bosku dengan tanpa alasan yang jelas bagiku. Akan tetapi, aku teringat akan ucapan Bik Narsi, pembantu di rumah bosku. Bik Narsi memintaku bersabar, menunggu sampai Pak Heru, bosku pulang dari Jakarta, supaya aku bisa menanyakan kembali tentang pekerjaanku kepada bosku.
Akhirnya, malam itu aku pun mencoba tidur saja. Setelah aku simpan uang 5 juta yang masih terbungkus dalam amplop sebagai gaji terakhirku. Sebelum tidur, aku kembali mencoba mengoreksi diriku dan mengingat-ingat kembali. Apakah aku pernah melakukan suatu kesalahan yang membuat istri bosku marah dan sampai tega memecat diriku dari pekerjaanku? Tapi, kurasa aku memang tak pernah melakukan sesuatu yang salah, dan selama ini, aku selalu menyelesaikan tugasku dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ya sudahlah, aku abaikan saja dulu masalahku, dan aku bersiap tidur tanpa memikirkannya lagi. Akan tetapi, baru saja mau terlelap, HP-ku bergetar menandakan ada sebuah pesan yang masuk. Awalnya, aku abaikan juga pesan itu, karena kupikir paling pemberitahuan dari penyedia jaringan tentang paket dataku, atau mungkin hanya pesan sponsor dan iklan yang biasanya masuk di HP-ku. Tapi, sudah kubiarkan. HP-ku terus bergetar lagi beberapa kali, dan kupikir jangan-jangan itu pesan dari Pak Heru bosku. Akhirnya, kulihat HP-ku yang saat itu sedang aku cas di meja di samping pembaringanku. Setelah kulihat, ternyata ada 6 pesan yang masuk, bukan dari Pak Heru bosku, melainkan dari Bu Mita istrinya bosku. Aku seketika malas untuk membuka pesan itu, karena aku pikir paling isinya istri bosku itu marah-marah lagi sama aku. Paling juga dia hanya bilang, kalau besok aku gak perlu lagi ke rumahnya, karena aku sudah benar-benar dipecat dari pekerjaanku di rumah itu. Akan tetapi, saat pesannya tidak aku buka, dia mengirim pesan lagi ke HP-ku. Sehingga, aku pun membuka saja pesan itu, lagi pula aku juga sudah dipecat dari pekerjaanku, dan aku pun sudah menerima uang gaji terakhirku. Pas aku buka pesannya, aku jadi kaget saat itu, karena Bu Mita menuliskan cukup banyak pesan padaku. Selain itu, istri bosku juga mengirimkan beberapa gambar yang ternyata merupakan foto dirinya sendiri ke HP-ku. Kata istri bosku, "Coba kamu lihat diriku, apakah aku sudah tidak cantik lagi? Dan apakah aku sudah tidak menarik lagi? Sehingga suamiku tega menduakan diriku?" Tanya istri bosku melalui sebuah pesan untukku. Selanjutnya, istri bosku bilang, "Kamu juga keterlaluan sebagai sopirnya suamiku. Kenapa kamu biarkan bos kamu itu mengkhianati istrinya? Kenapa sebagai sopir, kamu malah bersekongkol membantu suamiku yang memiliki wanita simpanan? Kenapa kamu tidak menyampaikan padaku tentang kebohongan suamiku?" Aku membaca semua pesan dari istri bosku itu, dan jujur aja, aku jadi bingung harus bagaimana menjawab semua pertanyaan dari istri bosku melalui pesan yang dikirimkan ke HP-ku. Sebab aku sendiri tak pernah tahu kalau Pak Heru, bosku ternyata memiliki seorang wanita simpanan, seperti yang disampaikan oleh istri bosku itu. Selama ini, yang aku tahu, bosku itu lelaki yang selalu sibuk dengan bisnis dan pekerjaannya. Bosku juga tak pernah berulah, apalagi sampai berselingkuh dan memiliki seorang wanita lain selain istrinya bosku. Lalu aku pun ingin menjawab pertanyaan istri bosku dengan mengetik pesan balasan. Akan tetapi, belum sempat kukirim jawabanku, istri bosku sudah lebih dulu mengirim pesannya padaku. Katanya, "Kamu tidak perlu menjawab pesan dari aku, karena aku tahu kamu itu lelaki yang sama saja dengan bos kamu. Paling juga kamu akan berbohong dalam menjawab pertanyaan dariku. Dan ingat, kamu tidak perlu datang lagi ke rumahku mulai besok. Kamu bukan lagi karyawan dan sopir di rumahku." Karena ada pesan seperti itu, aku pun membatalkan mengirim jawaban untuk istri bosku, karena percuma juga dia sudah menganggap aku berbohong dan bersekongkol dengan bosku. Jadi, kupandangi saja foto istri bosku yang dikirimnya padaku. Dalam hatiku bilang, "Ibu, masih cantik kok, Bu, dan ibu masih sangat menarik." Bu Mita,
istri bosku berusia sekitar 34 tahun, wajahnya cantik dan perawakannya pun sangat ideal dengan kulit yang putih bersih. Selama setahun bekerja sebagai sopir bosku, aku jarang sekali berbicara dengan istri bosku. Tapi kalau mau jujur, aku sudah lama kagum dengan kecantikan Bumita. Walau usia Bumita sudah kepala 3 dan aku masih berusia 22 tahun. Saat itu, aku sering bilang ke diri sendiri kalau suatu saat aku ingin memiliki istri yang secantik istri bosku itu. Namun aku sadar, mana mungkin juga aku bisa mendapatkan istri yang secantik Bumita. Biaya perawatannya tentu sangat mahal dan gak bakalan bisa aku penuhi dengan gajiku yang hanya bekerja sebagai sopir. Kutatap foto Bumita yang dikirimkannya padaku. Wajahnya nampak sedih, tapi tak memudarkan aura kecantikannya. Aku jadi gak habis pikir, apa benar bosku menduakan hatinya kepada wanita lain? Sebab Bumita menurutku merupakan sosok wanita ideal dan sangat sempurna. Jadi, apalagi yang dicari oleh Pak Heru jika benar bosku itu memiliki wanita simpanan? Tanpa sadar, ku ketik kembali pesan yang sebelumnya sempat aku hapus. Lalu kukirimkan saja untuk membalas pesan dari istrinya bosku itu. Sebelum aku akhirnya pulas tertidur malam itu. Selama setahun ini, aku merantau ke kota. Aku pernah bekerja di warung makan sebagai pelayan dan terkadang menjadi sopir pickup untuk belanja ke pasar. Di warung itulah aku bertemu dengan Pak Heru, bosku yang akhirnya menawarkan padaku untuk bekerja di kantornya sebagai sopir kantor. Karena aku orangnya rajin dan tak banyak bicara. Jika sedang melaksanakan tugas dan bekerja dengan penuh tanggung jawab, Pak Heru kemudian memintaku menjadi sopir keluarganya. Tapi setelah setahun bekerja pada bosku, aku baru mengetahui ternyata rumah tangga bosku sebenarnya tidak sebahagia kulit luarnya. Padahal selama ini banyak orang bilang Pak Heru dan Bumita adalah pasangan yang sangat serasi. Suaminya gagah dan tampan, sementara istrinya cantik rupawan. Kehidupan ekonomi mereka pun termasuk menengah ke atas karena Pak Heru merupakan pengusaha kontraktor. Sedangkan Bumita bekerja sebagai ASN yang lumayan punya jabatan. Selama ini, keduanya juga nampak harmonis dan sekali rukun. Meskipun di usia pernikahan mereka yang sudah 12 tahunan, mereka belum juga dikaruniai anak. 2 hari setelah aku dipecat oleh istri bosku itu, aku menghabiskan waktu di rumah kontrakan saja. Bahkan, aku sudah bilang ke ibu kos pemilik kontrakanku, kalau kemungkinan aku tak akan tinggal lagi di sana. Aku pikir lebih baik aku pulang kampung saja untuk membawakan gajiku untuk ibuku di kampung halaman. Sebab ibu pasti membutuhkannya untuk biaya sekolah 2 adikku yang masih SD dan SMP. Akan tetapi, baru saja aku mau memberitahu ibu kosku, aku lihat sebuah mobil berhenti di depan rumah kontrakanku. Saat itu, kulihat Binarsih, pembantu rumah tangga di rumah bosku, turun dari mobil yang ternyata sebuah mobil Grab. Setelah membayar ongkosnya, Binarsih lalu melangkah ke rumah kontrakanku. Wanita berusia 40 tahunan itu tersenyum padaku sambil berkata, "Untung kamu belum kemana-mana, Wan. Masuk dulu yuk. Yuk, ada yang ingin Bibik sampaikan, Wan." Katanya, seraya menarik tanganku masuk ke dalam rumah kontrakanku. Kutanya padanya, "Ada apa, Bik? Kok sampai menyewa Grab hanya untuk mencari rumah kontrakan saya?" Kataku. Saat itu, Binarsih menceritakan padaku tentang masalah rumah tangga bosku. Kata Binarsih, sebenarnya sudah 2 bulan ini, bosku dan istrinya seringkali terlibat pertengkaran. Bumita memergoki isi chattingan di HP Pak Heru dengan wanita simpanan Wan. Dan ternyata benar kalau Pak Heru diam-diam memiliki istri simpanan selain Bumita. Kata Binarsih dengan wajah yang serius. "Masa kamu sebagai sopirnya bos kamu
nggak tahu kalau Pak Heru nikah lagi, Wan? Jangan-jangan emang kamu bersekongkol dengan Pak Heru ya, Wan? Tanya Big Narsi kepadaku. Ku jawab, berani sumpah demi apapun, Big. Saya sama sekali nggak tahu urusan pribadi bos saya. Lagi pula, saya jarang bicara selama bekerja pada bos saya. Jawabku. Setelah Big Narsi menceritakan hal itu, aku baru paham kenapa Bu Mita sampai tega memecat aku dari pekerjaan. Rupanya, dia berpikir kalau aku tahu akan rahasia suaminya dan sengaja menutupi dari dirinya. Lalu kata Big Narsi, ya sudah Wan, memang sebaiknya kamu jangan ikut campur masalah pribadi bos kamu. Dan syukurlah kalau kamu memang beneran gak tahu tentang hubungan bos kamu dengan wanita simpannya itu. Soalnya Bu Mita curiga kalau kamulah yang mengenalkan bos kamu dengan wanita itu, Wan, kata Big Narsi. Saat itu, Big Narsi menyodorkan kepadaku sebuah foto di HP miliknya. Aku kaget juga melihat kalau wanita yang dimaksudkan ternyata adalah Mbak Sari, yang selama ini ku kenal sebagai istri dari Bang Rudi, seorang petugas security di kantornya bosku. Dalam foto itu, Mbak Sari sedang duduk di samping bosku yang merangkulkan tangan padanya sehingga kelihatan cukup mesra. Ini nih Wan, wanita pelakor itu. Apakah kamu mengenalnya, Wan? Tanya Big Narsi. Oh enggak, Big. Saya sama sekali enggak mengenalnya. Bahkan saya baru melihatnya di foto ini, Big. Jawabku berpura-pura tak mengenalnya. Ya sudah, Wan. Bagus deh kalau gitu. Berarti kamu beneran gak ada hubungannya sama rahasianya bos kamu yang nikah lagi. Kata Bu Mita, dia ingin bertemu kamu, Wan. Bibik hanya disuruh memastikan saja kalau kamu gak ada kaitannya dengan masalah ini. Dan kalau kamu memang gak tahu menahu akan hal ini, Bu Mita nyuruh Bibik mengajak kamu kembali ke rumahnya. Bu Mita mau membicarakan sesuatu sama kamu, Wan, kata Big Narsi. Sore itu, Big Narsi mengajak aku untuk mengantarkan pulang ke rumah bosku, sebab Bu Mita ingin berbicara dengan aku. Tapi ku bilang padanya, maaf Big, saya sebenarnya mau pulang kampung dan saya juga sudah mengabari ibu saya kalau saya mau pulang untuk membawakannya uang gaji saya. Lagi pula saya ini kan sudah dipecat oleh istrinya bos saya, kataku kepada Big Narsi. Namun wanita bertubuh subur itu malah memaksa aku. Katanya, pokoknya Bibik harus kembali ke rumah Bu Mita bersama kamu, Wan, karena perintahnya Bu Mita seperti itu sama Bibik. Kamu kan bisa mengirimkan uang untuk ibu kamu via transfer saja, Wan. Lagian, zaman sudah canggih, kok masih manual saja kamu ini? Atau jangan-jangan kamu sudah punya bini ya, Wan, di kampung halaman. Makanya kangen pingin pulang kampung. Kamu itu memang terlaluan. Kalau benar kamu sudah punya bini di kampung, ngapain waktu malam itu kamu tegas seperti itu sama Bibik? Apa kamu gak paham bagaimana perasaan seorang wanita kalau sudah memberikan sesuatu sampai seperti itu kepada seorang lelaki? Big Narsi seketika ngomelin aku, sambil tangannya memegang tanganku seolah aku gak boleh pulang ke kampungku. Ku bilang padanya, beneran Big, saya masih bujangan dan belum menikah, apalagi punya anak dan istri di kampung halaman. Tapi memang saya ingin pulang karena kangen pada ibu dan adik-adik saya, sebab sudah hampir setahun di kota saya, belum pernah pulang Big. Saat itulah kukatakan pada Big Narsi, bahwa aku memang masih bujangan, namun aku akui, aku bukan lagi seorang perjaka. Kalau Bibik mengungkit masalah yang malam itu, perlu Bibik ketahui kalau Bibik adalah wanita pertama dalam hidup saya yang sudah berhasil mengambil keaslian saya, ujarku. Tapi bukankah malam itu Bibik yang meminta semuanya kepada saya dengan alasan Bibik sedang teringat dan gak bisa menahan kerinduan Bibik terhadap suami dan anak-anak Bibik di kampung? Lagi pula, walau malam itu kita sudah melewati batasannya, saya tetap gak mungkin juga bisa memiliki ataupun dimiliki oleh Bibik.
karena Bibik masih memiliki anak dan suami di kampung. Tambahku, wajah Big Narsi seketika berubah mendengar ucapanku. Dia malah menangis setelah aku mengatakan hal itu. 6 bulan yang lalu, genap 6 bulan aku bekerja pada bosku, aku dan Big Narsi memang sempat hilaf hingga kami melakukan hal yang seperti itu. Aku ingat benar, saat itu aku baru saja mengantar bosku dan istrinya ke bandara. Karena Pak Heru mengajak Bu Mita istrinya untuk liburan ke Pulau Dewata di Bali. Sesampai di rumah bosku, aku kemudian menaruh mobil di garasi dan berniat pulang ke rumah kontrakanku. Namun, malam itu, Big Narsi menghampiriku dan meminta aku untuk menginap saja di rumah bosku. Lagi pula, bosku sama istrinya sudah berangkat liburan ke Bali, dan Big Narsi sendirian menjaga rumah bosku. Alasan Big Narsi saat itu, dia takut kalau harus sendirian dan memintaku untuk menemaninya selama bosku dan istrinya sedang liburan ke Bali. Di malam pertama, aku menginap di rumah bosku. Aku tidur di sofa ruang keluarga, dan tidak ada sesuatu yang terjadi di antara kami. Namun, pas malam kedua, aku terbangun dari tidurku karena merasakan ada orang lain yang sedang berada di dekatku. Saat itu, aku terkejut karena menyadari orang lain itu adalah Big Narsi yang duduk bersimpuh di lantai di dekat sofa di mana aku tidur. Big Narsi mengenakan gaun tidur yang lumayan pendek di atas lututnya, tanpa memakai hijab yang biasanya dipakai olehnya. Dia kelihatan sangat sibuk saat itu dan berusaha membuat senang hatiku. Big Narsi sempat kaget ketika menyadari aku kebangun dari tidurku, namun dia cuma tersenyum dan berkata kepadaku, "Maaf ya Wan, Bibik bikin kamu kaget. Kamu diam saja deh Wan. Lanjutin saja mimpi indahnya, biar Bibik menyenangkan hatimu malam ini Wan," bisiknya padaku. Jujur saja, hingga usiaku 22 tahun, aku belum pernah diperlakukan sebaik itu. Apalagi selama ini, aku sama sekali belum pernah memiliki hubungan dekat dengan seorang wanita dalam hidupku. Ketika berangkat merantau ke kota pun, ibuku berpesan padaku agar aku fokus mencari kerja dan mencari rezeki di kota demi biaya hidup dan pendidikan ibu dan kedua adikku di kampung halaman. Pesan dari ibuku itu membuat aku tidak pernah memikirkan wanita, apalagi masalah asmara selama aku bekerja di kota ini. Namun, malam itu, Big Narsi sudah merubah sebuah pendirianku, hingga akhirnya aku pun menuruti semua keinginan Big Narsi malam itu. Saat kami mengenang kembali apa yang terjadi malam itu, wajah Big Narsi menjadi berubah merona menahan malu di hadapanku. Lalu kutanyakan padanya, "Sebenarnya siapa yang menyuruh saya kembali ke rumah bos saya, Big? Apa benar Bu Mita yang meminta saya kembali? Atau ini hanya alasan Bibik agar saya bisa kembali mengulangi seperti malam itu sama Bibik?" Tanyaku. Big Narsi terdiam, namun akhirnya dia tersenyum dan mengaku kalau sebenarnya memang Bu Mita yang memintaku datang ke rumahnya karena ingin bicara. Tapi, apa salahnya sih, Wan? Kalau sekalian Bibik menjalankan perintah Bu Mita sekalian, Bibik ingin kamu balik lagi ke rumah bos kamu. Apa kamu enggak kangen sama Bibik, Wan? Tanyanya lirih. Big Narsi memang sudah berusia 40 tahunan, perawakannya pun nampak sudah melar agak gemuk. Maklum sudah punya 3 anak di kampung halaman. Tapi wajah Big Narsi lumayan cantik dan tidak membosankan bila dipandang berlama-lama. Selain itu, selama ini dia juga sangat baik kepadaku dan orangnya juga sangat enak dan nyambung bila diajak ngobrol tentang apa saja. Mendengar pertanyaan Big Narsi, apakah aku tidak kangen padanya? Jelas saja aku nggak bisa menjawabnya. Aku hanya terpaku menatap wajah Big Narsi saat itu dan hanya bisa mengangguk membalas senyumannya. Ih, kamu memang bikin sebel dan bikin kesal hati Bibik, Wan. Tapi kamu juga bikin Bibik jadi baper deh kalau seperti ini.
kata Big Narsi sambil mencubit lenganku. Ya udah deh, kalau kamu belum mau kembali ke rumah bos kamu, biar Bibik yang akan menginap di rumah kontrakanmu. Bibik akan menunggu sampai kamu mau untuk kembali ke sana dan menemui Bu Mita. Sekarang Bibik tutup pintunya ya, Wan. Nggak enak kalau ada yang melihat kamu membawa wanita ke kamarmu, ujar Big Narsi. Entah gimana ceritanya, malam itu Big Narsi malah menginap bersamaku dengan alasan ingin menunggu diriku sampai mau kembali ke rumah bosku. Tapi Big, kalau Bu Mita menanyakan Bibik gimana nantinya? Tanyaku. Sudah santai aja, Wan. Bibik kan bisa bilang ke Bu Mita kalau Bibik belum menemukan alamat rumah kontrakan kamu, balasnya. Tapi, Bik, apa Bu Mita nggak akan curiga jikalau Bibik nggak pulang ke rumahnya? Tanyaku lagi. Big Narsi cemberut, lalu sedikit melotot kepadaku dengan wajahnya yang imut dan manja. Ih, kamu ini nanya terus, Wan. Kalau kita ngobrol terus, kapan mulai itunya ah? Ketus Big Narsi yang langsung saja seperti itu terhadapku. Aku sangat menyadari kalau apa yang sudah kulakukan bersama Big Narsi tentu saja salah dan akan sangat melukai perasaan suami dan anak-anaknya di kampung halaman. Tapi dari pengalaman bersama Big Narsi, aku jadi memahami bahwa kasih sayang dan kesetiaan seorang wanita terkadang bisa pupus dikalahkan oleh ambisi dan keinginan pribadinya. Aku hanya bisa memandang Big Narsi yang kembali melangkah mendekatiku di pembaringan setelah dia menutup dan mengunci pintu kamar kontrakanku. Aku tak bisa menolak ketika Big Narsi mendorong bahuku hingga rebah. Kemudian, dia menyusul rebah di tepi pembaringanku. Nggak apa-apa kan, Wan, kalau Bibik menginap di rumahmu. Lagi pula, Bibik bosan bekerja terus di rumah majikan Wan. Tanyanya sambil menatap dengan sorot mata yang membuat debaran jantungku jadi tak menentu. Iya, Bik, tapi jangan lama-lama. Saya khawatir kalau ibu kos saya datang karena kemarin saya sempat bilang kalau saya mau pulang kampung, balasku. Sudah santai saja, Wan. Lagian ini kan sudah malam, gak mungkin ibu kos kamu kesini. Kalaupun dia kesini, kamu kan bisa bilang kalau Bibik ini saudara ibumu yang sedang berkunjung menengok kamu di kota ini. Bisik Big Narsi membantah argumentasiku. Big Narsi sepertinya sangat memahami jika saat itu sudah mulai ada suatu perubahan pada diriku yang aku sendiri tak bisa untuk mengendalikan perubahan yang semakin lama semakin besar itu. Sebagai wanita yang sudah cukup berusia, pengalaman hidup Big Narsi sudah cukup banyak. Apalagi rumah tangganya bersama suami di kampung sudah memasuki 20 tahunan. Pahit dan manis, kehidupan rumah tangga membuat Big Narsi dengan mudah menangkap semua perubahan pada diriku. Dia tersenyum melihat perubahanku, lalu menatap wajahku sambil berbisik lirih padaku. Kamu bilang gak kangen sama Bibik, Wan, tapi kok cepat sekali berubah seperti ini? Padahal belum lama kita bicarakan masalah bos kamu, tapi kamu kok sudah berubah seperti ini, Wan? Bisiknya. Ku jawab, maaf Bik, saya sebenarnya khawatir jika saya sampai mengulangi lagi bersama Bibik. Apakah ini bukan sebuah kesalahan yang akan membuat sedih suami dan anak-anak Bibik di kampung? Balasku. Lupakan dulu siapa diriku dan siapa kamu, Wan. Lagi pula, sudah sangat lama Bibik gak pernah pulang kampung dan bertemu suami dan anak-anak Bibik. Bibik gak ingin berlama-lama larut dalam jiwa yang merana seperti bumi tawan. Sebab Bibik juga gak tahu apakah suami Bibik di kampung pun bisa menjaga kesetiaannya dan tidak kepincut dengan wanita lain karena sudah sangat lama kami tak pernah bertemu. Timpal Big Narsi. Aku berusaha menyanggah ucapan Big Narsi, namun dia pun terus saja membantah dan mendebat ucapanku dengan argumentasi yang dibangunkannya. Hingga malam itu,
kami pun mulai beradu argumentasi, beradu pendapat dan pikiran kami masing-masing. Sementara, tanpa sadar, kami pun mulai beradu kasih sayang, berbagi keringat kebahagiaan, dan tak memikirkan lagi masalah rumah tangga bosku yang sedang berantakan. Pembicaraanku dengan Big Narsi terus mengalir seiring detak jarum, jam yang semakin lama mengantarkan waktu semakin larut malam. Big Narsi seperti ingin meluapkan emosinya yang selama ini dipendam. Suaranya sesekali melengking tinggi, namun sesekali lirih nyaris tak terdengar. Aku hanya bisa menerima emosi dari Big Narsi dan terus saja mendengar ocehannya. Terkadang dia memukul bahuku, mencubit aku, dan mencambak rambutku dengan kesal sambil berkata padaku, "Kamu bandel, Wan. Kamu bandel banget sudah membuat Bibik sampai baper seperti ini. Bibik sebel dan kesal sama kamu, Wan. Tapi Bibik gak bisa membohongi perasaan Bibik, Wan. Bibik mulai suka dengan gayamu, Wan." Big Narsi mengatakan dirinya tak ingin menerima nasib seperti Bumita majikannya, di mana Pak Heru suaminya malah nikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Bumita. Dia tak ingin suaminya di kampung halaman bisa saja kepincut dengan wanita lain karena sudah sekian lama ditinggalkan oleh Big Narsi bekerja sebagai pembantu di kota. Lebih baik Bibik yang duluan seperti ini bersama kamu, Wan, daripada menanggung kecewa dan sakit hati seperti Bumita yang ternyata suaminya diam-diam menikahi wanita lain. Apakah Bibik bersalah jika melakukan hal yang sedemikian rupa, Wan? Kata Big Narsi. Ku jawab, entahlah Big, saya tak bisa menjawabnya karena saya sendiri belum pernah berumah tangga, Big. Kataku. Ih, kamu memang bandel, Wan. Ya udah, gak perlu dijawab. Yang penting tolong antarkan Bibik, Wan, bahwa Bibik malam ini meraih impian Bibik, Wan. Pintanya. Ku biarkan saja Big Narsi melampiaskan semua emosi dan ambisinya. Karena aku paham begitulah wanita yang tak ingin menyakiti hati pasangannya, namun segera berubah jika mengetahui bahwa pasangannya telah berdusta dan mengkhianati cinta dan kasih sayangnya. Sementara, dalam batinku, aku jadi memikirkan Mbak Sari, istri dari Bang Rudi petugas security di kantor bosku. Apa benar bosku diam-diam menjalin hubungan asmara dengan istri anak buahnya sendiri? Dan apa benar Mbak Sari setega itu menduakan Bang Rudi suaminya? Seingatku, aku pernah diminta oleh bosku untuk mengantar bosku ke rumah Bang Rudi. Alasannya, dia ingin menjenguk Bang Rudi yang saat itu sedang sakit, sekalian bosku hendak menyerahkan uang untuk membantu biaya perawatannya. Ketika itu, bosku meminta aku menunggu di mobil, sementara bosku masuk ke rumah Bang Rudi. Saat itu, aku sempat melihat Mbak Sari, istri Bang Rudi, yang membukakan pintu dan menyambut kedatangan bosku. Apakah itu yang menjadi awal terjalinnya hubungan tak wajar antara bosku dengan istri Bang Rudi itu? Berbagai pertanyaan mulai mengusik pikiranku. Namun, aku segera tersentak dari lamunanku ketika Big Narsi kembali mencambak rambutku. Jangan diam saja, Wan. Kenapa malah melamun? Cepat antarkan Bibik, Wan. Bibik sudah hampir sampai sebentar lagi. Kulihat wajah Big Narsi melepas segurat senyum kebahagiaan saat mengatakan hal itu, sembari memintaku melanjutkan pembicaraan yang kami lakukan. Iya, Big, teruskan saja bicara. Saya akan mendengarkan sampai Bibik selesai, jawabku. Tak lama kemudian, suara Big Narsi kembali melengking cukup tinggi, namun kemudian berangsur lirih dan terdiam. Di saat bersamaan, rintik hujan mulai terdengar di luar rumah kontrakanku ketika jam dinding menunjukkan angka tepat pukul 1 malam. Kubiarkan Big Narsi kembali rebah di sampingku, bersama suara nafasnya yang mulai berangsur menuju normal kembali. Makasih ya, Wan, kamu bandel, tapi Bibik senang bisa seperti ini. Bibik benar-benar sampai baper sekali di dekatmu, Wan.
bisik Big Narsi. Ku jawab, iya Big, saya juga berterima kasih karena Bibik sudah menceritakan semua padaku. Sehingga saya mengerti apa alasannya sampai Bu Mita tega memecat saya dari pekerjaan saya. Balasku, saya juga berterima kasih karena Bibik sudah mengajak saya dan memberikan pengalaman hidup yang tak mungkin saya lupakan Big. Tambahku, malam itu seharusnya kami sudah beristirahat, sebab biasanya kami harus bangun pagi untuk bekerja. Big Narsi adalah pembantu di rumah bosku, sedangkan aku adalah sopir keluarga bosku. Tapi malam itu, aku dan Big Narsi seperti sepasang pekerja yang tengah santai menikmati liburan. Tak peduli apakah esok kami akan bangun kesiangan, tak mau lagi memikirkan masalah pekerjaan dan masalah rumah tangga majikan. Keesokan harinya, aku terbangun karena Bu Marni ibu kosku mengetuk pintu kamar kontrakanku. Kulihat Big Narsi sudah rapi dan sudah mandi keramas. Dia membukakan pintu dan ngobrol dengan Bu Marni, ibu kosku, di ambang pintu. Kepada ibu kosku, Big Narsi mengatakan kalau dia adalah adik ibuku dari kampung yang baru saja sampai di tempatku semalam ketika hujan deras. Waduh, iya Jeng, kalau begitu si Wawan gak jadi pulang kampung toh karena ada Bibik yang datang, kata ibu kosku. Iya Jeng, Wawan biar saja tetap di kota, lagian ibunya juga baik-baik saja kok di kampung, balas Big Narsi. Setelah Big Narsi datang ke rumah kontrakanku dan menyampaikan pesan dari istri bosku, aku akhirnya memutuskan untuk menuruti saran dari Big Narsi. Aku sendiri gak paham apa yang akan terjadi bila aku kembali ke rumah bosku dan bertemu dengan istri bosku. Tapi setidaknya masih ada harapan bagiku agar aku bisa kembali diterima bekerja di rumah itu. Sebab aku memang sama sekali tak pernah tahu akan kebohongan bosku selama ini. Aku hanya berharap bisa kembali bekerja demi menafkahi ibu dan 2 adikku di kampung halaman. Begitulah kisahku kawan. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan bisa menghibur kalian. Aku akan melanjutkan ceritaku nanti, jikalau memang banyak yang tertarik untuk menyimak kelanjutan kisah hidupku ini. Terima kasih sudah mendengar kisahku dan sampai jumpa lagi kapan-kapan. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.